Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pada Tuhan karena di bulan terakhir dari tahun ini saya kembali datang untuk menaikkan pujian dan syukur pada Tuhan karena Tuhan tetap menyertai saya bersama dengan rekan saya Saudara Yakson. Kami dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan hari-hari hidup yang kami lalui, semuanya karena pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan, lindungan Tuhan dalam hidup kami. Di musim Natal ini kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya segala yang kami miliki hanya datang daripada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu supaya kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu karena hari ini kami kembali datang kepadamu. Dan hamba juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka diberkati melalui pelayanan, melalui pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada mereka. Bapa, berkati ibadah ini dan kami buka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anakku, mari kita nyanyikan sebuah pujian, yaitu Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Tidak dengan tangan yang ada. Tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadiratmu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadiratmu, persembahkan seluruh di atas mezbahmu.
Bapa di surga, hati kami penuh dengan limpah bersyukur berterima kasih atas karya-Mu Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami firman. Kami dapat melakukan di setiap kehidupan kami, hari berganti hari, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anakku, mari kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya anak-anakku di rumah senantiasa menaruh perhatiannya pada firman Tuhan. Mari buka Alkitabnya, amati ayat-ayat firman Tuhan, dengar dengan baik apa yang Om sampaikan kepada kalian semua sebagai hadiah Natal, pesan Natal buat kalian semua yang ada di rumah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku, mari kita langsung belajar dari firman Tuhan. Akan membacakan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Dikatakan begini: pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pernahkah kalian bertanya atau merenungkan kebenaran firman Tuhan? Mengapa Yesus Kristus Tuhan kita harus lahir di kandang yang hina? Padahal dia adalah raja di atas segala raja, juru selamat yang menghapuskan dosa isi dunia. Bukankah dia harus lahir di tempat yang mewah, yang tempat di mana dia harus lahir di sebuah kerajaan karena dia adalah raja yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Israel? Tetapi mengapa dia harus lahir di kandang domba? Sesungguhnya adalah kelahiran Yesus di kandang yang domba merupakan penggenapan dari nubuatan nabi-nabi perjanjian lama. Bahkan Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan Yesus menggenapi, sesungguhnya dialah pribadi yang menggenapi semua korban di dalam perjanjian lama itu. Jadi Yesus adalah korban Paskah itu. Yesus adalah domba yang sempurna itu, yang menghapuskan dosa isi dunia. Kalau kita lihat di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan kita menemukan di dalam Injil keempat Injil itu, yaitu Injil Matius, Markus dan Yohanes, itu kita melihat bahwa akhirnya Yesus mempersembahkan hidupnya sebagai domba Paskah. Dia harus mati, dia harus disalibkan dan mati, menyerahkan hidupnya sebagai persembahan keselamatan, korban keselamatan untuk kita semua. Dan ketika kita mendengarkan berita ini, berita sukacita ini, maka apa yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus? Pesan kebenaran firman Tuhan buat kita semua dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 11. Kita belajar dari orang-orang Majus itu, bahwa ketika mereka mendengar berita bahwa Sang Mesias, Raja di atas segala raja itu lahir di kandang domba, maka mereka datang dengan hati yang penuh sukacita, menyembah Dia sambil mempersembahkan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Bagi mereka itu adalah persembahan yang terbaik. Bagaimana dengan kita, anak-anakku? Sudah kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus? Bukankah hidup ini yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah di hari Natal ini? Bukan saja di hari Natal, tetapi setiap saat, setiap tahun, setiap kehidupan kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah belajar daripada orang-orang Majus di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 itu. Meskipun mereka dengan datangnya kepada Yesus yang lahir di kandang yang hina, berhadapan dengan Raja Herodes yang begitu kejam dan merencanakan kematian daripada Yesus, tetapi mereka tetap antusias, semangat untuk datang berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, dan memberikan persembahan mereka yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu di rumah? Apakah dengan corona ini, dengan virus ini, kita semakin takut, dan kita dengan ketakutan kita lupa untuk datang kepada Tuhan, Raja di atas segala raja itu. Kita datang bersyukur kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah corona, pandemi, kesulitan hidup ini.
Kita mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang terbaik, mungkin dari apa yang kita miliki atau dari hidup kita, berikan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Yang kita harus melihat dan perhatikan adalah Tuhan Yesus menggenapi setiap korban-korban perjanjian lama, di mana di zaman perjanjian lama manusia harus mempersembahkan korban domba, tetapi Yesus di zaman perjanjian baru dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai domba Paskah itu. Dia mempersembahkan hidupnya demi keselamatan kita. Harapan saya, doa saya di hari ini atau di bulan Desember ini atau kapanpun sampai seterusnya, kita senantiasa datang dan bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa kepada anak-anak sekolah minggu di GPDI Eklesia Jember. Kiranya mereka diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini, biarlah mereka ditolong, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berkati papa mama mereka, keluarga mereka. Berkati juga sekolah mereka, pendidikan mereka. Dengan hikmat, dengan takut Tuhan, cinta Tuhan, dan mengasihi Tuhan senantiasa. Kami dengar ada orang tua, ada saudara daripada keluarga kami yang dalam keadaan sakit, baik itu karena terpapar corona. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Bapa, kami sudah berdoa dan terima firman Tuhan ini, dan akhirnya kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai pada akhir zaman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.